Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja Damai, Engkau memampukan kami untuk hidup selaras dengan sabda dan kehendak-Mu. Semoga kami bertekun dalam kehendak dan perbuatan baik. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita lanjutkan membaca bacaan pertama menurut penanggalan liturgi Gereja Katolik Roma, yaitu pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 1-8. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan, bahkan percabulan yang begitu rupa yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malah menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir, dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi, bila kalian bersama dengan aku berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan yang baru, sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus menegur dengan keras umat Korintus yang dikabarkan
sudah hidup dalam keburukan dan kejahatan, masih ditambah lagi dengan kesombongan. Mereka menyombongkan diri di dalam keangkuhan yang egois karena mereka hidup dalam moralitas yang buruk dan jahat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, terhadap orang yang demikian, Santo Paulus bersikap tegas. Namun ketegasan Santo Paulus juga tetap disertai dengan belas kasih dan kerahiman. Memang orang yang berlaku buruk dan jahat masih ditambah dengan kesombongannya, layak binasa secara badani, tetapi Santo Paulus masih berdoa agar rohnya diselamatkan pada akhir zaman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus menunjukkan kepada umat di Korintus sikap tegas agar hidup di dalam kemurnian dan kebenaran. Kemurnian dan kebenaran itu bersumber tentu saja dari sakramen Ekaristi, dan itulah perjanjian baru yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Santo Paulus juga selalu mengajarkan agar umat dalam menyambut Ekaristi disertai dengan sikap yang adil, yang jujur, yang rendah hati, dan bersyukur, menerima roti Ekaristi dan darah Kristus yang menyelamatkan, yang ditumpahkan demi pengampunan dosa sebagai darah perjanjian baru. Itulah sebabnya Santo Paulus mengajak umat Korintus untuk meninggalkan cara hidup yang lama, ragi yang lama, dan mengenakan cara hidup yang baru, ragi yang baru, yang ditandai kemurnian dan kebenaran. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersyukur bahwa dalam Gereja Katolik Roma, yakni gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus atas dasar para rasul, terutama pada Petrus sebagai batu karang yang diberi kunci kerajaan surga agar menggembalakan kawanan dombanya. Itu jelas di dalam kitab suci dinyatakan demikian. Tentu kalau kita mengimani bahwa Yesus Kristus Tuhan kita mendirikan gereja, dan salah satunya adalah Gereja Katolik Roma, tidak perlu kemudian disimpulkan dengan logika yang dangkal dan bodoh, seakan-akan Yesus pergi ke Roma lalu mendirikan gereja di Roma. Itu cara pikir yang sesat, cara pikir bidat, cara pikir yang menyesatkan siapapun yang mendengarkannya. Bodoh sekali dan dangkal. Iman akan gereja Yesus Kristus, salah satunya Gereja Katolik Roma, tidak perlu kemudian membawa pikiran-pikiran sempit seakan-akan bahwa Gereja Katolik Roma itu didirikan Yesus di Roma. Sama sekali tidak. Tuhan kita Yesus Kristus mendirikan gerejanya pada para rasul, khususnya Santo Petrus, sebagai batu karang. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dan syukur pada Allah, kita sebagai bagian dari organisme Gereja Katolik Roma, bukan organisasi ya, gereja bukan organisasi, bahwa kepemimpinan Santo Petrus
dan para penggantinya yang kita imani diteruskan oleh para paus memiliki struktur tata organisatoris, ya, tetapi tata organisatoris itu bukan organisasi, tetapi organisme sebagai gereja yang hidup, supaya tidak kemudian ngawur, jalan sendiri, manut carpe dewe, kata orang Jawa seperti itu, semau gue lu peduli apa. Bukan. Gereja Katolik punya norma-norma, dan Gereja Katolik Roma mendasarkan pada norma kitab suci, tradisi suci, ajaran suci, sehingga orang tidak kemudian semau-maunya sendiri, asal menafsirkan teks dan merasa diri benar, yakin ada pendukung dan pengikut, lalu bisa mendirikan gereja semau-maunya. Bukan seperti itu. Kristus mendirikan gerejanya, salah satunya Gereja Katolik Roma. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kemurnian dan kebenaran yang seperti itu pun Santo Paulus menghendaki agar gerejanya bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih, dalam kerendahan hati, dalam kemurnian dan kebenaran. Mari kita bersihkan hati kita dari segala prasangka dan merasa diri paling benar, lalu berupaya sekuat tenaga ngotot sampai urat lehernya metenteng menyerang Gereja Katolik Roma. Itu hanya akan membuang energi, tetapi kebenaran akan tetap dihadirkan di dalam kasih, kerendahan hati, kemurnian, dan kebenaran yang bersumber dari sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, bahkan kita boleh menyambut tubuh dan darah Kristus bukan hanya pada hari Minggu saja, tetapi juga setiap hari. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.